Kita lanjut lagi yang kemarin. Nah, masuk ke dalam materi bagaimana ketika ada pengiriman barang dagang ke cabang dengan harga di atas kosnya atau dengan harga ecerannya. Maksudnya harga eceran apa sih? Harga eceran adalah harga jual yang langsung kepada customer, itu namanya harga eceran. Nah, masalahnya adalah kita nggak bisa menetapkan harga jual tersebut sama dengan harga beli kita ketika nantinya, kita nggak boleh menetapkan harga beli kita nantinya sama dengan harga jual ketika di cabang. Jadi intinya ketika di cabang, walaupun kita menetapkan nantinya harga jualnya tersebut yang ditransfer ke cabangnya itu lebih tinggi, itu namanya adalah tetap yang disebut dengan unrealized profit ya. Berarti dengan kata lain kita mengakui keuntungan tidak terrealisasi atau yang belum terrealisasi dari hal ketika nantinya ada pengiriman barang kepada cabang akan tetapi di atas harga kosnya atau di atas dari harga COGS-nya ya. Yang pertama di sini, billing atas pengiriman barang oleh kantor pusat mungkin menggunakan harga di atas kos. Tadi mungkin ya, bisa enggak juga. Tergantung dari pusatnya ya. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan informasi lengkap tentang adanya laba kantor cabang yang sebenarnya dari pegawai kantor cabang. Nah ini tadi saya bilang. Supaya kenapa? Kok labanya tersebut dianggap lebih, kalau misalkan dia menggunakan kosnya, pasti kan kos itu lebih rendah daripada harga eceran ya. Pasti selalu seperti itu, rata-rata seperti itu. Karena kenapa? Ketika nantinya kita menggunakan pencatatannya tersebut dengan menggunakan harga eceran, otomatis kan ketika biaya tinggi, pendapatannya tetap, maka akan mengurangi laba. Nah, ini informasinya untuk high information aja sih sebenarnya. Tapi nanti pada saat digabungkan ke laporan keuangannya si pusat, nanti tetap harus dilakukan berapa sih unrealized-nya tersebut yang harus dieliminasinya ya. Terus kita lihat di sini. Kebijakan ini juga dapat dilakukan sebagai alat untuk membagi beban pembelian dan penanganan biaya barang dagang, juga biaya lain-lain yang berkaitan dengan hubungan kantor pusat dan kantor cabang tadi ya. Pada saat cabang menerima pengiriman barang, nah maka cabang akan mencatat harga yang tertera dalam faktur. Jadi pada saat kan ini sekarang ada mau revisi ya terkait dengan pengiriman barang konsinyasi. Nah, dan juga pengiriman barang dari cabang dan pusat, tapi belum, masih RUU nih, yang terkait dengan apakah betul. Oh ya, nggak apa-apa. Apakah betul nantinya terkait dengan pengiriman barang dagang dari pusat dan cabang ini termasuk penyerahan barang dan jasa atau tidak? Nah gitu. Walaupun di sini nanti ada faktur, fakturnya di sini si cabang dia akan mencatat sesuai dengan harga yang difaktur walaupun harganya COGS-nya tersebut tidak sama dengan faktur. Contoh, si pusat beli sama harga pokoknya dari pusat itu adalah misalkan 100. Tapi di fakturnya ketika dia menjual barangnya mengirimkan barangnya ke kantor cabang 120, si cabang akan mencatat 120, sedangkan si pusat akan mencatat adanya pengiriman 120 tapi diiringi dengan unrealized profit. Nah, itu intinya ya. Nah, bila tagihan ke cabang melebihi kosnya, maka laba dihitung oleh cabang akan lebih kecil dibandingkan laba yang sebenarnya. Tadi saya sudah bilang ya, karena kosnya pasti lebih besar. Inventory yang dilaporkan cabang juga akan dilaporkan lebih tinggi. Karena kenapa? Shipment from HO-nya dicatat lebih tinggi daripada yang shipment to-nya ya, berarti ya. Maksudnya dengan kata lain ininya inventorinya yang diakui sama si pusat gitu ya, dia harusnya kan cuma 100 gitu ya. Tapi karena tadi penjualannya ke cabang 120, maka dia akan mengakui, si cabang akan tetap mengakui 120. Maka tadi saya bilang inventorinya pasti lebih tinggi dari segi inventory ya, bukan dari segi cost, bukan segi dari quantity ya. Jadi kuantitinya tetap sama, kalau kirimnya 5 ya 5, tapi harga pokoknya aja yang berubah. Nah, misalkan di sini barang dagang dengan harga perolehan 10 dikirimkan ke kantor pusat ke cabang dengan tagihan 20% di atas harga perolehan. Transaksi ini nantinya akan dicatat sebagai, tadi saya bilang, si pusat dia akan mencatat shipment to branch sesuai dengan harga perolehannya, yaitu $10. 10.000 rupiah. Ada unrealized intercompany inventory profit sebesar 2.000 yang dicatat dari 20% dikalikan dengan 10.000 ya. Sedangkan nantinya yang ditransfer ke branch berartinya branchnya 12, sedangkan untuk branchnya mencatat shipment from HO pada home office sebesar 12. Nah, ini bedanya di situ. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, nantinya pada akhir periode branch akan melaporkan inventory sebesar 8.400 dan COGS sebesar 3.600. Nah, itu didapat dari mana kan gitu ya.
Kalau kita bisa lihat di sini, dari sudut pandang kantor pusat, inventory tersebut harusnya bukan 8.400. Nah, ini asumsinya ya. Misalkan 8.400 itu adalah saldo akhir si branch. Akan tetapi, dari sudut pandang si pusat, inventorinya branch itu hanya sebesar 7.000. Dan juga COGS-nya itu berarti hanya 3.000. Nah, ini misalkan COGS kemana nih? Kita misalkan di sini sisa dari COGS yang terjual ya. Dengan kata lain, ketika dia menjual barang, sebenarnya harga barang tersebut adalah 7.000, kalau dia misalkan jual barang sebesar 8.400 ya tadi ya, dan COGS-nya sebesar 3.000. Nah, berarti dengan demikian nanti akan muncul yang disebut dengan laba. Labanya dapat dari COGS yang sebenarnya dikurangi dengan COGS yang diakui sama si kantor cabang, yaitu 3.600 dikurangi dari 3.000 sehingga mendapatkan 600. Nah, barang yang terjual oleh cabang, misalkan gitu ya, 3.600 tersebut dibagi dengan 12, nih misalkan berarti di sini sama dengan 30%. Berarti dengan demikian laba yang terrealisasi hanya sebesar 600. Dari mana? Dari 30% dikalikan dengan 2.000. Nah, ini 2.000-nya dari unrealized intercompany profit-nya ya. Jadi 30% dikalikan dengan unrealized, berarti yang sudah terrealisasi sebesar 600 rupiah, atau $600 ya, ini kurang konsisten nih ya, $600 boleh. Jadi intinya pada saat dia mengakui penjualan ke cabang di atas dari harga pokoknya, maka dia akan mengakui sebagai unrealized intercompany profit, dan nantinya pada akhir periode dia harus itu ya mengetahui berapa sih sebenarnya yang sudah terrealisasi. Yang sudah terrealisasi berarti sebesar 600. Nah, misalnya kantor cabang melaporkan laba 5.000, maka nanti jurnalnya seperti apa? Nah nih, misalkan contoh ya, menutup labanya income summary pada home office. Nanti kan yang ini income summary pada home office ini kan akan dimasukkan ke dalam laporannya si kantor pusat. Berarti kita tinggal balik branch pada branch income. Nah, kalau misalkan dia nggak ada intercompany profit, maka cukup langsung branch income pada income summary sebesar 5.000. Akan tetapi di sini karena tadi ada pengakuan unrealized tersebut sudah terrealisasi ya, dia jual kepada orang gitu ya, maksudnya sudah terjual, maka si pusat nanti dia sini akan mengeliminasi akun unrealized-nya. Tadi saya bilang akan mengeliminasi akun unrealized-nya pada branch income sebesar 600, maka nanti total pendapatannya sebesar 5.600, walaupun menurut si kantor cabangnya hanya 5.000. Karena kenapa? Tadi si branch itu mencatat lebih tinggi sebesar 20% gitu ya. Ya, karena ada kenaikan sebesar 30% dikalikan dengan unrealized profit gitu ya. Sampai sini cukup paham dulu, ada yang mau ditanya mungkin? Cukup ya. Jadi intinya ketika nanti unrealized profit tersebut sudah terrealisasi, maka harus dieliminasi dan kita akan mengakui sebagai laba dari brand tersebut akan increase. Kenapa akan increase? Karena tadi saya bilang pada saat kita jual atau pada saat kita transfer lah ya, bukan jual, pada saat kita transfer barang tersebut ke kantor cabang, kita sudah memasukkan harganya tersebut di atas harga COGS. Jadi ketika si kantor cabang menjual kembali, maka COGS yang tadinya diakui sama kantor cabang tersebut sudah termasuk 20% keuntungan, maka nantinya pada saat kita melakukan consolidation dan juga pada saat kita mengakui nanti di jurnal penutup, maka kita harus menutup akun unrealized intercompany profit dari sudut pandang inventory tersebut ke dalam branch income gitu ya. Nah, bila inventory kantor cabang terdiri dari berapa barang yang dibeli oleh kantor pusat dan pihak luar, maka inventory tersebut harus dibedakan sehingga kantor pusat dapat menentukan unrealized profit di dalam inventory cabang yang dibeli dari kantor pusat dan juga dari pihak lain. Makanya tadi saya bilang, biasanya kalau dibeli dari pihak lain berarti kan dia catatnya cuma ada purchase pada cash atau account payable. Sedangkan pada saat dia menerima barang dari kantor pusat, dia nanti akan mencatat sebagai shipment from HO pada HO. Itu bedanya. Ya. Jadi intinya seperti itu, harus dibedakan.
Nah nih, contohnya lagi sama ini pengiriman barang dagang pada harga jual ecerannya, maksudnya gimana? Kantor pusat dapat mengirim barang ke cabang dengan harga ecerannya bukan saja untuk menyembunyikan laba, akan tetapi juga dapat lebih mengontrol barang dari tangan kantor cabang secara lebih efektif. Maksudnya gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Maksudnya lebih efektif kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Kata efektif berarti tujuan dari perusahaan itu kan ya. Lalu ada yang tahu nggak kenapa bisa lebih mengkontrol? Ini terkait dengan internal control questionnaire nih. Salah satu di pemeriksaan akuntansi dibahas bagaimana cara kita untuk mengendalikan suatu persediaan. Salah satunya dengan cara tadi menaikkan inventory di kantor cabang. Supaya kenapa tadi saya bilang pada saat itu supaya cabang ini ketika dia jual di harga di bawah itu ya, maka kita tetap mendapatkan keuntungan yang lebih efektif. Kalau efektif kan berarti sesuai dengan tujuan kita. Contoh nih, kalau misalkan kita tentuin ini barang, kadang-kadang kan ada apa ada kantor cabang itu yang memainkan harga, maksudnya gitu supaya orang pembeli itu datang pada cabangnya dia saja tanpa datang ke cabang lain, harganya benar-benar mendekati harga COGS-nya. Nah itu maksudnya untuk memeratakan supaya sama gitu loh. Jadi kalau Honda A, Honda B, Honda C, ya supaya nggak jauh-jauh banget gitu loh harga jualnya, gitu kan ya, salah satunya seperti itu. Nah, pada akhir periode, inventaris fisik pada persediaan cabang at retail price harus sama dengan selisih antara tadi ya, harus sama dengan selisih bread price of goods available for sale dengan penjualan bersih selama periode berjalan. Nah, kalau barang dagang yang dikirimkan ke kantor cabang ditagihkan kepada harga jual ecerannya, gitu ya, maka harga pokok barang yang dijual oleh cabang akan sama dengan penjualannya. Dan kegiatan cabang akan menunjukkan rugi operasional sebesar biaya operasional. Maksudnya gimana nih sini? Contoh, harga jualnya sama dengan harga jual. Kalau barang dagang yang dikirimkan ke kantor cabang ditagihkan pada harga jual ecerannya, maka harga pokok barang yang dijual oleh cabang akan sama dengan penjualannya. Misalkan contohnya tadi saya bilang, ketika nantinya si pusat ngirimkan ya di atas harga COGS atau pada dasar harga ecerannya. Nah, maka nantinya COGS-nya tersebut akan dicatat sama si cabang sesuai dengan harga pengiriman kan. Kalau si penjualnya atau kantor pusat mencatatnya itu sebagai pengiriman, sedangkan si kantor cabang itu mencatatnya sebagai COGS gitu kan, yang 12.000 tadi. Maka ketika nantinya dia jual dengan harga ecerannya tersebut, akan menimbulkan apa? Ketika biaya operasional lebih tinggi dibandingkan pendapatannya, tetap diakui sebagai rugi. Maksudnya seperti itu. Akun-akun cabang akan disesuaikan ditutup seperti biasa pada akhir periode dengan akun kantor pusat didebit sebagai rugi yang dilaporkan. Nah, nanti ya ini akan contoh di sini nih ada nih. Coba ya kita contohkan. Ini tadi udah sama ya berarti ya. Ini ada contohnya. Nanti deh kalau itu saya kasih contoh lah. Nah, laporan gabungan jika barang dikirim oleh kantor cabang pada harga selain kos. Maksudnya gimana? Bila kantor pusat mengirimkan barang ke kantor cabang dengan harga selain kosnya,
Maka dalam menyusun laporan keuangan gabungan, kantor pusat harus membuat jurnal penyesuaian untuk beberapa akun. Apa saja jurnal penyesuaian untuk beberapa akunnya? Salah satunya adalah tadi unrealized profit ya. Unrealized intercompany profit tersebut harus dilakukan penyesuaian. Dan juga pada saat kita melakukan penutupan branch income, itu juga harus disesuaikan karena tadi ada penambahan dari unrealized intercompany profit. Intinya di situ sih penyesuaiannya ya, harus beberapa akun tersebut. Nah, terus di kantor pusat, di kantor cabang, dia kan mencatatnya inventorinya dia tersebut kan menjadi COGS-nya si kantor cabang. Sedangkan bagi si kantor pusat, dia itu sebagai intercompany ya, intercompany plus dengan shipment. Nah, makanya contohnya kalau kita contohkan nantinya akan nampak seperti berikut. Ini contoh ya. Ini contoh laporan keuangannya. Bisa next aja. Ini contoh laporan posisi keuangan. Ini combination. Oh ini sorry. Ini cara gabunginnya ya. Ini X corporation statement financial position home office. Sedangkan yang di sini adalah si branch. Kita bisa lihat di sini nantinya akun home office dan juga akun branch ini akan kita tutup dan juga nantinya akan nilainya itu berarti 0, nggak akan lagi muncul. Maka nanti akan nampak kalau kita gabungkan akan nampak seperti ini. Coba kita lihat ya di contoh di sini ada guys. Nih. Yang pertama kita bisa lihat di situ ada unrealized intercompany profit 5.000. Terus juga ada merchandise inventory. Nah, ini berarti di 45.000 ini sudah termasuk intercompany profit 5.000 ya. Berarti sebenarnya merchandise inventory-nya hanya 4.000 ya. Maka nanti ketika kita gabungkan contoh cash-nya 25 ditambah 10 hasilnya 35, account receivable-nya nanti akan muncul sebesar 60 plus 20 berarti adalah 80. Merchandise inventory-nya 100 ditambah dengan 40 maka menghasilkan 140 hilang ya, hilang terkait dengan si intercompany profit. Untuk equipment tinggal ditambahkan saja. Berarti equipment itu 30 ditambahkan dengan 22. Less accumulation depreciation juga demikian 12 ditambah 9. Total aset berarti 286. Ingat, branch itu bakal hilang ya, branch itu bakal hilang 78 dan intercompany profit juga bakal hilang, harus dieliminasi. Nah, nantinya akun payable-nya tersebut nantinya juga akan ditambahkan, berarti 40 ditambah 10 dan capital stock 200 ditambah dengan nggak ada. Return net earning-nya juga 36.500. Home office juga hilang. Home office-nya tersebut dilakukannya nantinya didebetkan ya, branch-nya dikreditkan. Jadi nanti eliminasinya home office pada branch sebesar 78.500. Jadi di sini akan ada 2 jurnal eliminasi kalau kalian boleh tambahkan. Yang pertama eliminasi terkait dengan unrealized profit. Nanti unrealized profit itu akan mengurangi merchandise inventory ya. Ini terkait dengan di kantor pusat. Ini semuanya yang lakuin kantor pusat ya. Nanti akan lagi ada home office pada branch, itu untuk menutup akun home office dan branch, maka akan muncul seperti demikian. Ini penjelasannya. Sampai sini cukup jelas dulu, mungkin ada yang mau ditanya? Gimana Anggitara? Enggak, tadi ngomong sama siapa? Ngomong sendiri, Pak. Oh, ngomong sendiri. Kayaknya tadi mukanya soalnya saya pas ngelihat saya ini agak-agak sebel gitu. Ada siapa? Unek-unek sama siapa itu tadi? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, soalnya tadi begitu. Gitu. Ini tahu ngomong kenapa gitu, ngedumel sama siapa gitu. Saya sambil merhatiin, tapi sambil ngajar ini saya sambil megang-megang inian soalnya. Jadi saya kalau ada yang lucu saya langsung panggil gitu loh. Sorry ya, bisa aja sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Gimana Alfiana, tadi mau ngomong juga enggak? Enggak, Pak. Enggak ada.
Oke, kan tadi mau ngomong soalnya megang mic. Oke. Lanjut ya. Jadi intinya nanti jurnalnya akan muncul seperti berikut. Nah, nih. Ini contoh aja ya. Transaksi yang terjadi dan dibuat selama tahun 2010 sebagai berikut. Nih contoh aja, misalkan ada pembelian, kalian jangan lihat atasnya ya, ini contoh transaksinya aja ya yang kalian lihat ya. Contoh transaksinya, misalkan ada pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit di mana? Misalkan di masing-masing perusahaan itu nyatet, misalkan ya. Contoh, berarti ada purchase sama account payable 210, ada purchase pada account payable sebesar 25. Ini terkait kalau pembelian secara kredit di masing-masing kantor ya, tanpa ada hubungan pengiriman. Yang kedua, di sini terkait dengan misalkan pengiriman barang ke kantor cabang dengan kos 48, margin 25. Berarti kalau kita lihat di sini, marginnya 48 dikali dengan 25 berapa? Berarti ada 12.000 ya. 12.000 terkait dengan intercompany profit. Maka nanti dia akan mencatat branch, shipment to branch, dan unrealized intercompany profit sebesar 12. Sedangkan untuk si branch, dia akan mencatat sebagai shipment from. Jadi nggak ada pengaruhnya dia. Nggak akan mencatat unrealized intercompany profit juga. Enggak. Jadi dia seakan-akan memang harga pokoknya tersebut sebesar 60.000. Terus menjual secara kredit, kalau ini nggak ada masalah ya, menjual secara kredit. Misalkan ada penjualan secara kredit masing-masing 300 dan 125, berarti nggak ada masalah. Pengiriman pembayaran piutang, ini juga nggak ada masalah. Dari penjualan kredit tersebut ternyata dibayarkan pelunasan piutangnya 305. Nah, kok bisa 305? Ya ini misalkan di soal ada bunga atau apa ya. Let's see kayak gitu ya. Ini langsung masukin ke cash. Tapi ini kalau kita bisa lihat, ini contoh saja. Kalau kalian bingung, ini bisa dapat 305 dapat dari mana? Ini asumsi saja ya. Ini asumsi saja karena di soal ini nggak ada transaksinya. Ya, di sini nggak ada. Jadi tadi saya bilang ini asumsi saja. Kalau kalian mau ganti 300 juga boleh. Jadi jangan pusing ya. Ini 305 itu dapat dari mana? Itu hanya dari simulasi saja. Nah ini kalau mau kalian ganti juga sesuai itu juga boleh. Ya. Terus pembayaran utang. Kalau bayar utang masing-masing ya sama ya, account payable sama cash, account payable pada cash. Yang ketiga, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, bagaimana kalau misalkan dia pembayaran biaya, tapi bayarnya tersebut di masing-masing, tanpa ada pembebanan kantor pusat. Nah ini berarti biayanya tetap sama dicatatnya dengan cara expend pada cash. Ini kalau biayanya dibayarkan oleh masing-masing ya. Ada pengumuman dividen. Kalau kita kalau ngumumin dividen dulu harusnya dividen pada utang dividen ya. Terus habis itu kalau dibayarkan baru utang dividen pada cash. Nah ini asumsi saja tanggal pengumuman sama tanggal pembayaran tuh sama. Berarti jurnalnya adalah dividen pada cash. Nyambung ya. Kalau nanti ada pembayar pengumuman dulu baru pembayaran, berarti jurnalnya dulu dividen pada utang dividen dulu ya. Tergantung dari dividen yang dibayarkan itu berupa apa. Nyambung ya di sini ya. Nyambung ya. Kalau nanti ngumumin dulu, berarti kan dividen pada dividen payable, gitu ya. Nanti pada saat dilunasi baru dividen payable pada cash. Nah ini asumsi bahwasannya pengumuman dan pada saat pembayaran dividen sama. Ya udah nggak, berarti nggak usah masukin ke utang, langsung dibagikan ke dalam dividen saja. Remittance dari kantor cabang ke kantor pusat. Nah ini tadi saya bilang, remittance itu biasanya ada biaya komisi atau bukan biaya komisi ya. Biaya remittance itu maksudnya biaya charge. Kalau kita mau punya cabang gitu ya, sama kayak halnya kalau kamu Pertamina. Kalau kamu mau buka Pertamina, kalau kamu mau buka Pertamina, nah itu juga harus bayar charge ke dalam Pertamina pusatnya. Mungkin di sini ada yang punya cabang, mungkin ada yang franchise atau dengan kata lain hal demikian, sama kayaknya ini juga kayak Alfamart, Indomart, nah itu juga kayak gitu tuh. Jadi kalau kita punya Indomart bisa nggak? Bisa, itu cabang juga. Cuma nanti kita harus bayar biaya charge, ya. Ada yang pakai biaya charge, ada yang enggak. Nanti cita-cita kalian punya apa? Cabang apa? Coba, Devina mau punya cabang apa kalau punya usaha? McD mungkin Pak. McDonald karena BTS ya. Wow, Iya. BTS.
Bentar. Kalau saya tanya dong, mau punya cabang apa? Apa, Pak? Cabang cinta di hati kamu saja boleh. Kan Gimana, Gi? sekalian kita, oh, Gimana, Gi? ya, biarin nggak boring aja, ya gak? Soalnya kamu lucu itu pakai filter apa ceritanya? Filter Zoom, Pak. Bawaan. Oh, bawaan. Itu Mm-mm. mas-masan ceritanya. Kayaknya Muhammad Alwi kayaknya cemberut nih. Ada apa Muhammad Alwi? Enggak, Pak. Emang muka saya gini, Pak. Oh, bukan. Tapi kayaknya agak cabi ya sekarang ya. Oh iya, Pak. Efek ini nggak keluar rumah lagi, Pak. Iya, emang harus jangan keluar rumah. Emang siapa suruh keluar rumah? Nggak boleh. Dosa. Kalau keluar rumah dosa. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau kalian nanti sebagai PNS ya harus mikirin usaha juga. Jangan cuma PNS doang pulang dari kerja tidur, nggak bakal kaya. Ya, kalau kita kaya kan kita lebih banyak sedekah ntar. Nggak apa-apa pikirannya, Pak, jangan mikirin kaya. Ya nggak apa-apa, kaya itu nanti bisa banyak sedekah. Lebih banyak orang, maksudnya semakin kita kaya lebih banyak kita mendapatkan pahala lebih banyak gitu. Lebih gampang gitu kita mendapatkan pahala. Asal ikhlas, kan gitu ya. Masalahnya adalah kalau kita udah punya uang, kadang-kadang ya agak gitu ya. Jangan ikhlasnya sama pacar doang. Sama orang lain nggak ikhlas gitu ya. Jangan ya. Ini biasanya cowok-cowok yang bucin nih. Lanjut. Nah, untuk depresiasi aset, nah ini tinggal kayak kemarin ya aku bilang ya, untuk expense-nya, nah ini nih yang tadi saya bilang nih. Ini salah ya, harusnya kalau untuk depresiasi aset, ini ketika asetnya tersebut, tetap aja nih, aset tersebut harusnya si ini depreciation, si kantor pusat depreciation, ini akumulasi depreciation. Karena asetnya kantor pusat, kantor cabang itu biasanya tersentralisasi dicatat di kantor, asetnya si kantor cabang itu harusnya tersentralisasi di kantor pusat gitu loh. Ya, tersentralisasi harusnya. Terus bagaimana kalau misalkan kantor pusat beli sendiri kantor apa namanya nih ya tadi saya bilang ya. Tapi bisa juga kalau kantor pusat beli sendiri untuk dia sendiri dan nantinya ada keterangan pencatatan dicatat di pencatatan dicatat sendiri oleh kantor cabang. Berarti kalau gitu nantinya pencatatan ini secara terpisah. Tapi tetap nanti pada saat diakumulasi, pada saat nantinya di adjustment itu menjadi masuk ke dalam kantor pusat. Ya, walaupun sudah di adjustment, nanti ini harus di adjustment. Kalau kita catat tersendiri, nantinya di ending kita harus juga adjust. Yang mana maksudnya yang mana yang harus di adjust? Ya satu, ada salah satunya adalah si asetnya tersebut karena nanti akan masuk ke dalam kantor pusat. Penutupan akun inventory ini sama income summary pada merchandise inventory. Pencatatan ending inventory ini contoh ketika kita ada laba. Misalkan di sini berarti ada labanya ini contoh ya. Brands itu ada yang from outsider, berarti dari luar kantor pusat ada 10. Sedangkan HO blind price-nya, ini dari kantor cabangnya, dari kantor pusat dikasih tahu 20, maka totalnya adalah 30. 30, total yang kita punya adalah tadi 60 ditambah dengan 60 ditambah dengan, taruh ini berapa berarti? Oh, ini udah ketahuan ya. Ini tambahin ya, ini ending ya. Ini ending inventory-nya. Ini udah ketahuan home office 80, untuk brands-nya itu adalah 30. Ini contohnya ya. Ini contohnya, maka nanti kita akan melakukan penjurnalan sebagai berikut. Jadi merchandise inventory pada income summary ya, sedangkan yang ini merchandise inventory pada income summary. Tapi sebelum itu nanti kita tutup ya. Akun-akun yang kita tutup berarti kan ada si shipment-nya. Jadi nanti shipment-nya sama si purchase ini kita tutup juga ya. Nah, ini maka nanti akan muncul neraca gabungan sebagai berikut. Kita jurnal dulu ya, jurnal eliminasi ya. Terkait dengan jurnal eliminasi, yang pertama adalah kita mengeliminasi akun resiprokal dari branch income. Branch income-nya 18 didapat dari mana? Kita bisa lihat di sini. Unrealized profit kita
tadi adalah unrealized profit kita adalah 12 ya harusnya ya. Ini kenapa 13? Kita lihat ya di kertas kerjanya. Bentar. Unrealized profit. (12). Branch-nya 5. Bentar ya, takutnya ini salah modul nih. Kalau ini kan beginning inventory udah ketahuan ya, yang awalnya tadi ya 5.000 ya, yang dari 45 ya. Yang unrealized ini berarti dapat dari harusnya 12 ya. Bener nggak? Ada lagi nggak terkait dengan unrealized-nya? Coba bantu. Cek. Kita akan menghilangkan akun unrealized-nya ini. Kan 5.000 belum terrealisasi. Nah, ini branch-nya 5.000 nih, yang tadi yang awal, yang 5.000 itu yang awal. Yang ini, ya kan? Yang 45 merchandise inventory yang 5 ini. Nih yang ini kan, 5.000 kan? Sedangkan yang untuk 12 itu harusnya 12. Harusnya 12 ya. Nanti coba kita cek dulu ya. Jurnalnya kalau kita ganti bener 0 nggak? 12 ditambah 15 harusnya 17 branch income-nya. Terus oh, ini yang ini. Sorry. Ini yang bukan unrealized. Ini bukan unrealized profit inventory, ini unrealized profit dari yang Bentar. Sebentar ya. Soalnya ini modulnya baru dikasih yang baru nih 12. Unrealized profitnya mana lagi? Kita cek. Harusnya bener yang itu, nggak ada lagi. Ini kan unrealized profit yang tadi shipment from AO. Shipment to brand, shipment from AO, unrealized profit. Iya bener, unrealized profitnya didebetkan. Nah ini unrealized profit terkait dengan branch income. Branch income-nya kita berapa emang? 18. Oh yang dari sini ya, benar-benar. Sorry. Ini udah ketahuan ya branch income-nya ya. Jadi, saya ulangi lagi, branch income-nya yang didapat dari si kantor cabang, ini kan branch income dari kantor cabang, ya. Branch income dari kantor cabang itu tuh sudah termasuk yang 5.000. Berarti 5.000 itu harus dikurangi dulu. Berarti sisanya ada unrealized profit sebesar 13. Nah, yang unrealized profit ini dapatnya dari pengurangan dari branch income dikurangi dengan branch ya. Ini saya nggak ngeliat nih. Branch income-nya sudah ada 18. Branch income-nya sudah ada 18 sehingga nantinya ketika nanti kita mencari untuk mengeliminasi branch income, ini jurnalnya adalah branch pada unrealized profit. Terus yang kedua, untuk menghilangkan eliminasi terkait dengan shipment from HO ya. Shipment from HO ini harus dieliminasi. Eliminasinya dengan apa? Dengan shipment to branch yang 48 ditambah dengan unrealized profit. Nah, ini langsung. Yang ketiga, ini untuk menghitung COGS. Nah, ini menghitung eliminasi unrealized profit yang masih ada dalam ending inventory. Berarti berapa di sini? Kita lihat di sini. Tadi si kantor pusat si kantor cabang dia ada dari from HO-nya sebesar 20.000 ya. From HO-nya adalah sebesar 20.000. 20.000 berarti dikurangi dengan ya hasil dari 20.000 itu kan pasti kan ada pengiriman tadi 125% lebih tinggi. Maka sekarang 100%-nya berarti berapa? Nah, berarti kalau kayak gini nantinya dikurangi dulu 20.000 dikurangi dengan marginnya berarti hasilnya adalah 4.000.
4.000 ini adalah harus dikurangkan ke merchandise inventory yang ada di balance sheet. Balance sheet itu harus dikurangi. Nah, akan munculkan ke dalam COGS. Jadi COGS-nya nanti akan berkurang pada merchandise inventory ya. Harusnya kan merchandise COGS pada merchandise inventory. Nah, di sini merchandise inventory yang endingnya si 20.000 ini, yang 20.000 yang di sini ini kan 30 ini kan dari 20 plus 10. Maka otomatis kalau udah kayak gini, nantinya harus dilakukan eliminasi terkait dengan profit yang masih ada di shipment inventory dari HO. Yang terakhir, yang ke D, di sini terkait dengan mengeliminasi unrealized profit yang ada di beginning inventory yang tadi ya. Ini munculkan dulu unrealized profit pada COGS. Jadi ini dibutuhkan hanya pada saat membuat eliminasi. Ingat ya, jurnal eliminasi ini tidak digunakan lagi ketika nanti di awal buku. Jadi jurnal eliminasi ini hanya untuk nanti membuat laporan konsolidasi kantor pusat dan kantor cabang. Yang ke E, di sini untuk closing menghilangkan reciprocal akun HO dan branch. Nah, ini tinggal selisihnya aja. Jadi nanti kalian tinggal masukkan branch-nya, berarti tinggal dijumlahkan dari sini ya, yang termasuk branch-nya berapa, HO-nya berapa. Kalau di sini kita udah tahu branch-nya itu ada 133.500. Home office post closing-nya 113.550 ya. Ini berarti 113.550 ya. Dikurangi dengan yang tadi sudah kita jurnal ya. Berarti yang kita jurnal adalah 108. Setelah kita kurang-kurangi ya, 108.500. Nah, kalau kita mau lihat lagi nantinya, sebentar. Nah, ini kurang nih ya. Ini harusnya nanti ada di debit 108 yang di E ya. Nih yang ini ya. Terus closing-nya nih ya. Sorry. Yang home office pre-closing-nya adalah kita debitkan, sedangkan yang di branch-nya juga kita debitkan 108. Sehingga nanti hasilnya adalah home office dan branch. Ini harus yang pre-closing ya, sebelum ditutup ya. Jadi ini harus ditutup dulu, sebelum ditutup dulu, yang post closing-nya nanti dulu. Post closing-nya ini nanti akan ada ketika kita melakukan eliminasi terkait dengan jurnal penutupnya. Contoh di sini jurnal penutup yang kita buat, yang pertama adalah terkait dengan menutup akun laba rugi. Ini kalian udah tahu ya, menutup akun sales didebitkan, yang debit dikreditkan, yang kredit didebitkan. Ya, terkait dengan terkait dengan home office sama branch itu sama. Yang kedua, menutup akun laba ke akun ke kantor cabang. Nah, ini kita udah tahu income summary-nya 5.000 dan juga home office-nya 5.000. Tapi tadi kita bisa lihat ya, terkait dengan 5.000 tersebut ternyata ada unrealized profit dari sudut pandang si kantor pusat sebesar berapa? 13. Nah, ini yang dapat tadi 13 dapat dari mana nih? Saldo penyesuaiannya adalah 17 ya. Tapi di situ ada income-nya juga ya. Income-nya itu kalau udah diketahui langsung dikurangi. Tapi cara cross check-nya kita bisa lihat di sini nih. Tadi ya. Saldo sebelum penyesuaian adalah 17. Saldo sebelum penyesuaian adalah 17. Yaitu 15 plus 12 ya. 15 plus 12. Terus ditambah lagi dengan saldo yang dibutuhkan, ini terkait dengan sisa saldo ya. Si saldo tadi terkait dengan ending inventory ya. Ending inventory-nya masih ada juga sebesar 4.000. Maka nanti yang saya bilang transfer ke laba ke cabang, ini transfer laba ke cabang adalah 13 yang akan nantinya kita akui sebagai unrealized intercompany profit. Maka nanti akan kita debitkan sebesar 13 dan branch income-nya juga pada 13. Nanti totalnya berarti branch income-nya 18. Nah, kalau di soalnya branch income udah kasih tahu, tinggal dikurangi aja. Tapi kalau belum tahu, rumusnya tadi ya saya bilang ya, branch income gitu ya, ditambah dengan unrealized-nya, unrealized tadi 12 kan, berarti totalnya 17. Ditambah dengan ending
inventory kita tadi ada laba yang belum direalisasi sebesar berapa tadi? 4.000. Berarti totalnya 4.000 ya, betul. Dikurangi berarti totalnya adalah 13.000. Nah, untuk menutup laba cabang ke akun inventory income summary, makanya tinggal dijumlahin aja. Branch income-nya berarti dari 5.000 tambah 13 jadi 18 pada income summary. Nah, yang untuk menutup laba gabungan retained earning ini tinggal sama ya, income summary pada retained earning. Nah, ini bagi si kantor pusat. Retained earning itu dapat dari mana? Dari soalnya juga ya, retained earning. Ya. 76. Dan untuk menutup akun dividen, tinggal tadi dividen yang dibayarkan di kantor pusat, dividen. Tadi ada yang dibayar ya, 25 ya, 25.000. Ya. Ini net income-nya ya. Tadi 76. Kita langsung masukkan ke retained earning, ini laba ya, 76 ya. Laba ke gabungan ke retained earning tadi saya bilang. Terus ada untuk menutup akun dividen. Di sini tadi retained earning pada dividen karena kita langsung memasukkan ke dalam retained earning jurnal penutupnya. Nantinya akan ini kata kerja gabungannya nanti akan nampak sebagai berikut ya. Akan nampak sebagai berikut. Maka nanti neraca konsolidasinya kita bisa lihat di sini yang branch income, tadi branch income tersebut berarti rumusnya adalah laba ditambah dengan unrealized profit gitu ya, dikurangi dengan unrealized profit kalau masih ada di merchandise inventory di ending ya, merchandise inventory di ending, maka akan dapat 18. Tadi kan 17 dikurangi 4 adalah 3.000, terus ditambah dengan tadi 13.000 ditambah dengan unrealized-nya berarti 5.000, berarti totalnya 18. Jadi rumusnya tadi ya, cari dulu terkait dengan unrealized-nya baru ditambah dengan laba si kantor cabang 5.000 gitu ya. Jadi laba 5.000 yang diakui sama kantor cabang sebenarnya menurut kantor pusat itu adalah 18. Tapi tetap aja nanti harus net income-nya juga sama. Oke, saya rasa cukup. Habis ini kita latihan dulu bentar. Kita latihan dulu. Saya kirim dulu soalnya. Enggak screenshot layar. Oh iya, betul. Mumpung masih ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Teman-teman, ya, dinyalain dulu kameranya. 1, 2, 3. Kok malah Cantaminya yang nggak aktif? Udah Pak, udah dikirim. Oh, udah dikirim. Ya bentar ya, aku kirim dulu ya. Halo. Gimana? Belum? Gerah banget ya. Oke. Nyalakan dulu kameranya boleh? Kita latihan dulu aja. Nanti tuh lanjutin ya. Lanjutin tugasnya, jadi dikumpulin minggu depan. Yang belum aja berarti ya. Tugas mandirinya ya. Kita lanjutin lagi habis itu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat dulu di nomor 1. Nomor 6, nomor 5, sorry. Nomor 5 di situ dijelaskan. Sebentar ya. Nomor 5 itu dijelaskan yang pertama, kantor pusat PT Gemas membebankan biaya ke cabang satu-satunya yang markup, berarti dari harga pokoknya tersebut di markup 25%. Ya, kantor pusat mengenakan barang dagang dengan harga 30.000. Nah, ini asumsinya 30.000 tersebut adalah harga dasarnya.
berarti di markup 25%, berarti menjadi, nah kalian itu 30.000 sudah di markup belum? Takutnya kalian itu ada yang udah di markup nih kemarin. Kemarin itu ada yang jawab yang sudah di markup. Kalian itu yang sudah di markup atau yang belum yang 30.000 itu? Halo? Saya yang sudah, Pak. Saya belum. Jadi oke lah. Nanti kalau yang udah di markup boleh, yang nggak di markup juga nggak masalah. Ini saya asumsikan belum di markup ya. 30.000 berarti dikalikan dengan 25% nanti akan muncul sebesar 7.000 ya. Berarti total dari yang kita kirim ke branch adalah 37.000. Nah, berarti nantinya yang pertama, kantor pusat akan mencatat branch PRS 37.500, sedangkan untuk ini soalnya nggak disuruh ya terkait dengan yang kantor cabang ya, maka kita nggak usah isi ya. Kalau kantor cabang, kalau kita mau isi tinggal kita tulis dengan cara shipment from branch, shipment from HO pada HO sebesar 37.500. Nah, untuk mencatat transaksi selanjutnya yang diminta adalah di sini jurnal penyesuaian juga, maka kita harus menghitung berapa sih realized profit-nya. Ya, realized profit tersebut dengan cara nantinya kita mengurangi dari beginning inventory ditambah dengan shipment from HO dikurangi dengan ending. Maka nanti akan ketemu, kita bisa lihat di sini beginningnya adalah 15. Shipment from home office 37.500 ini sudah termasuk realized. Ya, sudah termasuk unrealized, 7.500. Maka available for sale sebesar 52.500 ya. Ini 52.500. Nah, endingnya kita bisa lihat endingnya di kantor cabang dari kantor pusat adalah 19.500 ya, 19.500. Endingnya dari kantor pusat adalah 19.500. Ketika dikurangkan maka inventory yang terjual sebesar 33 ya, sebesar 33. Nah, dari 33 ini berarti kan kita tahu untungan yang sudah terrealisasi adalah dengan cara tinggal kita kalikan saja ya, 33 itu sudah termasuk 25%-nya, baru nantinya dibagi dengan 125%. Maka nanti akan menghasilkan sebesar 6.600. Nah, inilah yang disebut dengan unrealized profit. Nah, unrealized profit yang terrealisasi ini baru kita jurnal kembali dengan cara unrealized profit pada branch income. Itu soal nomor 5. Sedangkan untuk yang soal 6, sama soalnya yang ditanya hanya kertas kerja, taksiran, biaya kantor pusat dan barang yang dihancurkan oleh cabang Samurai pada tanggal 28 2010 dan mempersiapkan jurnal untuk cabang untuk mengenai kebakaran yang tidak diasuransikan. Oke ya. Di sini kita bisa lihat Samurai Income menagih salah satunya cabang untuk pengiriman barang dengan kenaikan 30% di atas biaya kantor. Cabang menjual barang dagang dengan markup 10% di atas harga tagihan. Tak lama setelah penutupan, barang tersebut dihancurkan oleh kebakaran. Informasi tambahan tersebut berupa yang pertama saldo persediaan 1 Januari adalah 15.600. Saldo persediaan per 28 Januari barang yang tidak rusak adalah 7.150. Akun saldo shipment from HO adalah 71.500. Ada penjualan 51.840. Ada retur sebesar 3.220. Ada sales allowance. Ini nanti terkait dengan price adjustment ya sebesar 300. Nah, bagaimana kita melakukan kertas kerja nantinya dan jurnal untuk kantor cabang tersebut. Ya, yang ini kita sebagai kantor cabang. Pertama, kita menghitung dulu si beginning inventory-nya. Beginning inventory-nya berarti 15.600 ditambah dengan shipment-nya 71.500. Nantinya baru dikurangi dengan inventory yang sold. Inventory yang sold ini dengan cara 51.840 ya dikalikan dengan 110% karena sini sudah termasuk dibagi dengan 110% ya, 100 dibagi 110 karena kenapa ini sudah termasuk harga jual yang sudah termasuk profit sama kayak tadi ya. Berarti di sini ada 47.127 ya, 47.127 dikurangi dengan sales return sebesar 2.927. Dari sales return juga sudah termasuk si profitnya 2.927. Nanti ending inventory-nya
kita bisa lihat di sini sebesar 6.650 yang didapat dari 7.150 dikalikan dengan 100 dibagi dengan 110. Nah, ini harus minus ya. Jadi total inventory burn-nya adalah 36.400. Inilah yang menjadi pengurang si kantor pusat. Ya, jadi nanti kita harus mengurangi akun saldo kantor pusat karena ada inventory yang kebakar. Ya, dengan cara sama. Kalau yang ini kan kita menghitung inventory ending yang terjual, ya kan? Inventory terjual, sorry. Yang ini kita menghitung inventory yang terjual dikurangi dengan ending, maka muncullah inventory burn. Berarti ini yang kita akan mengurangi akun home office. Jadi nanti home office-nya akan berkurang di debit, shipment from HO-nya juga berkurang di kredit. Ini terkait dengan soal nomor 6. Pak, izin Terkait bertanya, soal, Pak. boleh? Oh, maaf, Pak, memotong tadi, Pak. Izin bertanya yang ini, Pak, yang soal nomor 6. Ini kan kalau jurnal dari transaksi yang inventory yang kebakaran itu HO pada shipment from HO, Pak. Gimana kalau misalkan tidak ada jurnal, Pak? Jadi nanti di akhir kan shipment from HO-nya akan dimasukkan dibanding ke apa namanya? Branch. Income statement, Pak. Oh. Nah, itu kan income statement nanti juga dimasukin ke HO kan, Pak? Iya, HO-nya tersebut kan juga dimasukkan ke dalam eliminasi terkait dengan branch-nya kan? Iya, Pak. Jadi kalau misalkan kita nggak bikin jurnal apa-apa, berarti anggapannya udah balance juga kan, Pak? Tapi kan kita nggak tahu. Shipment-nya itu tetap muncul. Pada saat kita menghitung shipment, inventory sold-nya seakan-akan masih ada inventory beginning-nya, inventory ending-nya. Nyambung nggak? Ini untuk menutup, sebenarnya ini untuk menutup nantinya pada saat kita closing, itu kan kita nutup juga kan, anggaplah income summary pada shipment gitu kan. Nah, tapi kan awalnya kita hitung dulu, kita munculkan dulu akun merchandise. Ya, atau kita ingat aja deh, inventory pada income summary. Nah, ini maksudnya kalau kita nanti closing shipment-nya ini tetap ke HO-nya tersebut tidak dieliminasi, maka nanti inventory yang di sininya itu masih muncul dong, harusnya. Nyambung nggak? Oh iya, Pak. Nyambung nggak? Inventory-nya itu harus muncul dulu dong. Kan inventory ending-nya sebenarnya bukan yang di sini inventory ending-nya nggak ketahuan kan di soal, coba baca di soalnya nih. Ada yang itu, Pak, yang habis kebakaran katanya, Pak. Oh, barang tidak rusak 7.150. Nah, sebenarnya ending inventory 7.110 ini kan bukan 7.110. Harusnya adalah berarti ditambah dengan 36, sorry. Harusnya ditambah dengan 36.400. Endingnya. Gitu. Nyambung nggak? Kalau kita nggak jurnal. Paham, Pak. Realitanya, kalau misalkan kita tidak jurnal, walaupun nantinya memang kita eliminasi HO-nya, gitu ya. HO-nya ini kan kita eliminasi ke branch, betul. Akan tetapi nanti inventory yang ini nih, inventory yang ini harusnya ada dalam perusahaan tersebut. Yaitu berapa? Adanya adalah sebesar ini ditambah dengan ini. Nah, sekarang kan ending inventory kita yang kita akui, sorry nih. Ini ditambah dengan ini, gitu kan. Harusnya kita ngakuinnya segini. Kok ini malah dikurang sih? Oh, ini kurang ya, karena minus ya, sorry. Nah, tapi kan kita nyatetnya tetap segini. Nah, nanti perusahaan nanya, kok ending inventory-nya segini? Sedangkan kita tahu, kalau kita jurnal memang hasilnya balance, tapi ending inventory-nya kita catat bukan 42, bukan 6.500, sorry, bukan 7.000 berapa tuh? 7.150 yang dicatat sama si branch, yang dicatat sama si branch harusnya 36.400 gitu loh, Dek. Oh. Nyambung nggak? Maksudnya Dari 400 plus 6.500 gitu maksudnya. Oh ya, Pak. Gitu maksudnya. Paham, Pak. Asumsinya 7.100 ya tadi ya. Bukan sedikit. 7.150. Maksudnya gini. Nah, ini bukan yang 7.150 yang kita catat yang nggak kebakar gitu loh. Ininya nih masalahnya di sini doang. Kalau brand sepada HO-nya sih nggak masalah gitu loh. Cuma nanti pada saat kita mau
closing, kok inventory-nya nggak sesuai gitu loh maksudnya ya. Oh, paham Pak. Heeh. Berarti Kalau akun kayak inventory-nya gitu ya Pak yang ini ya. iya, ini untuk supaya inventory di sini nggak muncul segini, nggak muncul 43550 gitu loh maksudnya. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Karena shipment-nya sudah kita kurangi. Lanjut ya. Kalian bisa lihat aja di sini deh, biar agak cepet aja. Ya. Pengiriman dari kantor pusat ke cabang dilakukan dengan markup 6.600 standar markup 10% di harga pokok berlaku untuk pengiriman ke kantor cabang. Nah, 10% ini berarti dia sudah termasuk ya kalau udah kayak gini ya. Berarti 6.600.000 ini sudah termasuk markup. Maka nanti jurnalnya adalah brand, bantu brand, unrealized profit. Jumlahnya adalah 6.600.000. Sedangkan untuk branch-nya nyatetnya ini sebagai harga pokoknya dia ya. Berarti shipment per WO pada home office. Terus penjualan cabang pelanggan 11.800, kantor pusat juga menjual langsung ke pelanggan. Ini sama-sama melakukan penjualan ya. Berarti AR pada sales, ini juga AR pada sales. Perusahaan membeli ya, ini pembelian ya, pembelian dari supplier 1.550 untuk cabang dan 12.350 untuk kantor pusat. Nah ini berarti anggap aja asumsinya dia belinya bukan dari kantor pusat ya, karena nggak ada pengiriman dari kantor pusat. Maka jurnalnya kita menggunakan asumsi periodik, maka jurnalnya adalah purchase pada account payable. Ini asumsinya saya menggunakan periodik ya. Terus penagihan dari penagihan dari penjualan ke pelanggan cabang sebesar 185, gede banget ya ini ya, 12 miliar sekian-sekian, dan kantor pusat 14 miliar sekian-sekian, maka jurnalnya sama ya, cash pada AR, cash pada AR. Terus ada lagi cabang mengirimkan kas, berarti cabang nanti akan mencatat HO pada cash, sedangkan untuk pusat dia akan mencatat cash pada dia akan mencatat sebagai cash pada branch ya. Ini home office pada cash, ini cash pada branch sebesar 4 miliar. Membayar hutang cabang 980 dan kantor pusat 12, ini masing-masing bayar ya, nggak ada hubungannya ya, account payable pada cash, account payable pada cash. Terus membayar biaya operasi cabang dan kantor pusat. Nah ini biayanya sama-sama bayar ya. Kalau kayak gini berarti biaya yang ditanggung sendiri, operating expense pada operating expense. Kantor pusat membayar biaya iklan 200 dan separuhnya dibebankan ke cabang. Nah nih, cabang berarti bayarnya adalah separuh dari kantor pusat. Berarti nantinya di cabang dia akan mencatat advertising expense 100 ya, 100. Karena di masing-masing bayar setengah-setengahnya, di pusat dia akan mencatat ini advertising expense. Ini kalau misalkan dibayar berbarengan ya, advertising expense dikurangi dengan branch. Ini branch-nya 100, maka cash-nya adalah 200. Ini setengah-setengah berarti. 9. Kalau yang tadi alokasi yang dibayarkan sama kantor pusat ya, ini kan nggak dibayarkan oleh kantor pusat. Penyusutan aset tetap kantor pusat 78 cabang, 38 aset tetap cabang dikelola sendiri. Oh, di sini dikelola sendiri sama cabang ya. Nah, ini tadi saya bilang, walaupun nantinya akan dieliminasi sendiri pada saat di akhir periode, kalau ada kata-kata diolah sendiri sama kantor cabang, maka nanti depresiasinya masing-masing ya. Ini ada tambahan nih. Kalau nanti ada diolah sendiri sama kantor cabang, maka nanti dia sendiri-sendiri. Berarti intinya otomatis nantinya dia mencatat seperti jurnal biasa. Depreciation expense pada akumulasi depreciation, akumulasi depreciation expense pada akumulasi depreciation. Biaya alokasi sebelumnya telah dicatat oleh kantor pusat nomor 7, dialokasikan ke cabang 150. Ini baru ya. Branch pada operating expense ini nih, harusnya ini kita nyatetnya jangan, oh yang ini ya. Operating expense ini kita masukkan, oke. Nah nih, pada saat kita mengkredit akun operating di sini nih ya,
operating expense gitu ya. Karena di sini semuanya nggak milik perusahaan, nggak milik si pusat, maka otomatis di sini kita masukinnya sebagai di kredit. Jadi kita alokasikan aja. Berarti operating expense 150, di sini ada operating expense pada home office ya, operating expense pada home office sebesar 150. Ini kalau kita sudah bayar terlebih dahulu terus habis itu kita alokasikan ya. Ada juga kalau misalkan di sini kita misalkan Pak, kalau kemarin Bapak kan ngasihnya prepaid ya, sama aja. Kalau kita ngakui sebagai prepaid operating, berarti di sini juga kita eliminasi prepaid operatingnya ya. Nyambung ya. Kalau di sininya prepaid, maka di sininya prepaid. Kalau di sini operating, di sininya operating. Harus ketahuan dulu awalnya gimana terbentuknya. Jadi kalau di sini kita akui sebagai, biasanya kalau biaya operasional tersebut kita bayarnya dibuka dulu ya. Nah itu maksudnya tadi saya bilang. Bayar biaya dulu, baru nanti kita akan mendapatkan jasa yang kita dapatkan ya. Berarti itu intinya seperti itu ya harusnya ya. Jadi kalau di sininya dicatatnya operating expense, maka kita dikreditkan operating. Tapi kalau di awalnya kita nyatetnya sebagai prepaid expense, berarti di sini kita kreditkannya prepaid expense ya. Yang kalau yang belum terpakai ya. Kayak misalkan iklan yang belum terpakai, yang lain-lain seperti itu. Nah, untuk jurnal penutup ini tinggal dimasukkan saja. Berarti kalau kayak gitu, inventory endingnya, inventory beginningnya kita tutup ya. Inventory beginningnya 144 itu dapat dari shipment ditambah dengan kita. Ya. Ini kita dapat dari beli kita berapa tadi? 6. Di awal ya. Di itunya lihat coba di posisi keuangannya. Inventory beginningnya 11444 ya. 11444 dilihat dari laporan posisi keuangan. Kita tutup, terus kita munculkan inventory ending. Inventory endingnya berarti kita lihat dari mana. Ini inventory endingnya. Inventory endingnya berarti tinggal kalian kurangi. Tapi di sini udah ketahuan ya. Di soal tanggal 11, yang nomor 11, persediaan cabang sebesar 1040. Ini sudah ketahuan, maka tinggal dimasukkan saja. Kalau nggak ada, nanti kalian lihat dari shipment, ditambah dengan purchase kayak gitu-gitu, baru dikurangi dengan penjualan. Tapi kalau di sini nggak ada, di sininya udah ada, karena tadi kita menggunakan metodenya periodi, maka tinggal dimasukkan saja. Terus terkait dengan melakukan eliminasi ini ya, akun sales pada purchase dan yang lain ini ya. Nanti ini kita akan jurnal yang salesnya kita debitkan, selebihnya kita kreditkan yang dari akun tersebut. Nah ini untuk expense-nya kita gabungkan ya, ini saya gabungin expense-nya. Kalau ada yang dipisah boleh, kalau yang digabungkan nggak apa-apa. Nanti kan intinya yang tadi depreciation ini sebenarnya nanti akan masuk ke dalam home office kan. Makanya tadi saya bilang kalau dia masukin ke situ juga nggak masalah. Cara catatan cara sendiri ataupun nantinya kalau nanti di soal kalian masukinnya di sini langsung kalian jurnal ya, depreciation pada home office di sini branch pada akumulasi kan juga sama, nantinya di income summary pun nanti akan sama ketika kalian menghitung labanya. Kalau di sini berarti kalau kita lihat lebih banyak income summary di kredit ya, berarti otomatis nantinya akan muncul laba. Makanya ditutup dengan cara income summary pada home office besar 711 ini yang akan kita transfer nanti ke ini, ke branch. Yang ini saya nggak ulas ya karena sama ya. Ke branch ya. Nantinya di branch ini kita harus menghitung dulu berapa sih sebenarnya unrealized unrealized profit yang harus kita hitung gitu ya. Yang caranya dengan cara nanti kita bisa lihat gini, awalnya saldo sebelum adjustment adalah 704. Kita bisa lihat di soal ya. Ya. Nih ya. 600 plus
Yang awalnya mana? Nih, plus 104 yang ada di kertas kerja awalnya. Berarti hasilnya adalah 626. Nah, ini tadi saya bilang ya. 626 itu adalah unrealized profit plus branch income sebesar 626. Terus dari branch income tersebut tinggal kita jumlahkan saja, yaitu berapa dapatnya. Branch income ini berarti penambahan ya, penambahan dari 2771 ditambah dengan 626 ya, maka akan ketemu branch income sebesar 3.337.000.000 sekian. Nanti baru kita tutup dengan cara kita jumlahkan semuanya ya. Nah, ini bisa dapat segini dari mana? Kita bisa lihat dulu. Nih, setelah kita bikin laporan konsolidasi si home office net income-nya ya. Net income-nya di situ kita bikin dulu home office-nya, maka nanti kita akan jurnal. Nih, lihat home office-nya. Saya nggak ulas lagi, nanti kalian tinggal masukin jurnal tersebut ke dalam kertas kerjanya ya. Ya, nanti saya kasih deh ini untuk jawaban ini. Ya, 32, 23, sekian-sekian. Maka kita masukkan ke dalam income summary sama return. Ini saya langsung masukin total ya. Sebenarnya kalau kalian mau nantinya kalian balik dulu income summary pada branch income ini kan berarti income summary pada return earning 3 miliar sekian-sekian juga apa-apa. Terus habis itu kalian masukin lagi si return earning-nya si perusahaan kayak tadi yang soal yang saya kasih di modul gitu loh, secara terpisah itu juga is oke. Tapi kalau kita langsung masukin ke sini, nih yang 5233 yang ini ya, maka kalau udah dapat 5233 langsung aja kalian masukin return earning pada income summary untuk menutup akun laba ya. Income summary pada return earning untuk menutup akun laba total. Ini akun laba total ya. 5.233 sekian-sekian. Nah, untuk jurnalnya nanti kalian lihat aja. Nih ya jurnalnya. Yang pertama untuk mencatat terjadinya mengeliminasi akun brand income. Sama kayak tadi jurnalnya adalah brandnya itu totalnya adalah tadi 2711. Ini berarti yang kita dapat dari ya kalian ini ya. Nih ya, brand income yang kita dapat dari transferan dari brand ke HO. Unrealized profit kita dapat tadi dari saldo sebelum adjustment gitu ya. Saldo sebelum adjustment. Setelah kita kurangi dengan unrealized profit and inventory sebesar 6288. Ini kayak tadi jurnalnya sama seperti yang tadi saya sudah kasih tahu kepada kalian. Hasilnya hitungnya itu dari saldo awal ditambah dengan inventory dikurangi dengan inventory endingnya soalnya nanti akan dapat 626 sama si yang pertama terkait dengan branch income, yang kedua terkait dengan ini shipment from AO yang terjadi di tahun 2000 berarti 2020 yang terjadi di tahun 2020. Terus ini terkait dengan adanya COGS ya yang harus dikurangi. Yang tadi saya bilang ya, COGS yang 78 ini ya. Yang ini yang didapat dari perhitungan yang tadi ini. Unrealized profit ya. Terus ada unrealized profit yang 104, ini yang dari awal. Yang dari awal unrealized profit yang awal. Sampai yang terakhir adalah ini untuk home office pada branch ini untuk menutup akun pre-closing. Ini juga ada di sini. Nih, home office pre-closing ya. Yang ada di return earning-nya ya, laporan return earning 8570 pada branch. Oke. Ini kalau kalian mau nanti saya kirim untuk jawaban soal nomor 7. Saya rasa cukup udah 1628. Boleh ya catatannya.
Iya, boleh. Kalau anak-anak boleh ya.